Alberta? Semua bersyukur? Semua bersyukur ya, kita masih bisa ketemu lagi. Kita bisa lihat kanan kiri kita lagi, ketemu saudara-saudari kita di Alberta. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dulu sebentar. Kita bawa kepada Tuhan apapun keadaan kita saat ini. Baik kita yang sedang dipenuhi sukacita, baik kita yang sedang dalam keadaan senang, ataupun juga dalam keadaan masalah, mungkin kita sedang dalam pergumulan, apapun keadaanmu, mari kita bawa kepada Tuhan. Pagi ini kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita mau fokus hanya mau memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Kita mau fokus beribadah pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kalau kami masih bisa membuka mata kami masih bisa melek pagi ini, kami masih bisa menikmati satu hari lagi dalam hidup kami masih bisa beribadah lagi di minggu ini, kami masih bisa bertemu lagi dengan saudara-saudari di Alberta. Terima kasih Tuhan, kami tahu ini semua boleh terjadi hanya karena anugerah-Mu saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan anugerah ini. Kami mau datang dengan penuh rasa syukur, kami mau datang dengan sukacita. Kami mau datang fokus hanya untuk memuji dan menyembah-Mu saja pagi ini. Kami mau datang belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau mulai menaikkan pujian untuk Engkau. Haleluya, amin. Mari Alberta, saya undang untuk berdiri dan kita mau nyatakan lewat pujian ini, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang ajaib, Dia yang mulia. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Alberta, angkat suaramu, agungkan Dia, Raja kita, Allah yang besar, Dia yang ajaib, Dia yang mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan.
di hadapan Allah yang besar sekali lagi nyatakan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, hanya Kau yang layak terima pujian kami. Karena itu Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau terus menyanyikan puji-pujian untuk Engkau pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Alberta. Ya, sebelum kita sambung puji-pujian kita, berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudari kananku di depan belakang. Oke, puji Tuhan ya, saya lihat semua muka-muka yang bersuka cita pagi ini. Karena bila kita bersama Tuhan, apakah ada yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Yuk kita mengatakan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila engkau di pihakku, tidak ada yang jadi lawan kita. Yuk ada katakan. Melindungi anaknya di dalam bahaya. Begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Nyatakan dengan imanmu. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada cintaku untuk selamanya. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku. Karena ini yang kami tahu, Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, amin. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila kita bersama Tuhan dan bila Tuhan bersama kita, tidak ada yang jadi lawan kita. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, amin. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu bersama kami untuk selamanya.
tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Alberta percaya Tuhan kita Tuhan yang besar. Bila Dia bersama kita, tidak ada yang jadi lawan kita. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Tidak ada. Yuk sama-sama katakan Allah mana yang seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia Tuhan dan penuh kuasa. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia Tuhan dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa nyanyi sambil lihat kanan kirinya. Tanya ke kanan kirinya, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Yuk sama-sama. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia Tuhan dan penuh kuasa. Tiada Allah. Nyanyi lagi dengan iman kita nyanyikan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Dia Tuhan dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia memberikan sukacita bagi kita semua. Amin. Dia sama-sama kita katakan, Dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Amin. Namanya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Setelah dengan sukacita kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengan sukacita juga kita mau dengar firman-Nya pada pagi ini. Mari kita mau dengar firman-Nya dan kita mau belajar bersama. Firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kita, dan orang lain boleh menikmati buahnya, sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih kami boleh bernyanyi untuk Engkau. Dan kalau sekarang kami juga mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang keluar dari mulut bibirnya itu hanya perkataan firman-Mu saja. Sembunyikan di balik salib-Mu, biar Engkau saja berbicara kepada jemaat-Mu di Alberta secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama
nama Tuhan Yesus kami mau mendengar firman. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan satu lagu lagi sebelum kita mau dengar firman-Nya. See you now.
penebusan-Mu. Terima kasih Kau Allah yang besar, Engkau mau hadir dalam hidup kami. Kau Allah yang besar, Engkau mau menuntun hidup kami. Engkau yang pencipta langit bumi, pencipta alam semesta. Tapi Kau juga mau menetapkan setiap rencana kami, menetapkan setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Oh, amazing grace, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken too. I can see you now. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Abah. I can see the love in your Tepuk tangan bagi Allah kita besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami adalah orang-orang yang telah dimenangkan dalam Tuhan. Kami ditebus dari dosa, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Hati kami bersyukur kepada-Mu kesempatan pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Kami juga bersyukur karena hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Bukan hanya hari yang baru, tapi hari berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan. Itu Kau berikan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, bahwa kami dekat di hadapan-Mu dan bahwa kami menjadi pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu waktu-Mu tidak lama lagi. Karenanya kami berdoa biar seluruh kami bersiap Tuhan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bahkan kami terus mengerjakan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kami dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan pagi hari ini Bapak dan Ibu. Saya percaya oleh anugerah Tuhan kita diberi kesempatan yang baik, dan hari ini kita sudah ada di minggu yang kedua pada bulan Juni ya. Hari liburan sudah selesai saudara sekalian. Besok anak-anak sudah kembali ke sekolah. Aktivitas akan kemudian berjalan seperti biasa saudara sekalian, dan saya percaya kesibukan kita pun akan terus saudara sekalian, semakin hari semakin lebih lagi saudara sekalian. Nah, hari ini saudara sekalian seri Groundhog begitu bersama-sama dengan tema untuk apa aku hidup. Nah, sebuah pertanyaan yang sangat penting sebetulnya dimaknai oleh anak-anak Tuhan adalah bahwa kalau kita ada di dunia ini, maka pertanyaan besar bagi kita adalah mengapa kita ada di dunia ini dan untuk apa kita hidup.
Ada banyak orang berpikir saudara sekalian hidup di dunia ini hanya sekedar saudara sekalian melintasi waktu dan kehidupan mereka. Lalu ada lahir, kemudian ada hidup, bekerja, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, punya cucu. Habis itu apa? Mati, saudara. Saya pikir saudara sekalian, hidup orang Kristen jauh lebih bermakna daripada itu. Kenapa? Karena hidup orang Kristen tidak hanya sekedar melewati lintasan hidup, mulai dari lahir, kemudian saudara sekalian bertumbuh, lalu sekolah, kemudian mereka bekerja, lalu menikah dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang Tuhan inginkan bagi kita kerjakan di dunia ini. Mari saya bawa kita bersama-sama dalam Alkitab saudara sekalian, di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan, 26 sampai dengan 28. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala bumi dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah ciptakannya dia laki-laki perempuan, diciptakannya mereka. Mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, yang ini sebetulnya adalah pembukaan daripada kitab Kejadian pasal yang pertama. Sebenarnya Tuhan telah memberikan kepada kita pembukaan yang sangat luar biasa, sebab Ia sudah sekalian memberikan kepada kita patron kehidupan orang percaya untuk apa kita ada di dunia. Jadi sebegitu pentingnya hidup saudara sekalian, sampai Allah menempatkan ini pada bagian yang paling pertama. Artinya saudara sekalian, setiap kita akan mengerti dengan baik apa sebetulnya tujuan kita hidup. Sebenarnya saudara sekalian, kalau kita mempelajari bagian ini, maka di sini letaknya saudara sekalian, Tuhan Allah menciptakan dengan sangat luar biasa. Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan ternak dan segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi gender itu terus sekalian di dunia ini cuma hanya ada dua. Jadi kalau berkembang saudara sekalian LGBTQI dan seterusnya, itu fenomena yang terjadi saudara sekalian yang sebetulnya lebih banyak karena pengaruh budaya, pengaruh saudara sekalian dari kemajuan zaman, teknologi dan lain-lain. Sejatinya manusia itu cuma laki-laki dan perempuan. Makanya saudara sekalian, kalau misalkan kita berpikir tentang gender, cuma ada dua. Tuhan berkata laki-laki dan perempuan. Dan manusia yang diciptakan oleh Tuhan ini sudah sekalian, laki-laki dan perempuan itu punya tujuan. Artinya apa? Dia diciptakan tidak hanya sekedar diciptakan saja. Sudah tahu kalau misalkan kita baca dalam Kejadian pasal pertama, Allah menciptakan pertama terang, kemudian cakrawala, lalu kemudian sudah sekalian benda-benda penerang, lalu pohon-pohon, binatang-binatang, terakhir manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa semuanya dulu selesai lengkap, lalu kemudian baru manusia ditempatkan pada penciptaan terakhir? Karena ada tugas dan tanggung jawab diberikan. Ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, beranak cucu, penuhi bumi, lihat, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi pertanyaan penting saudara sekalian bagi kita bersama-sama pada pagi hari ini adalah, untuk apa kita hidup? Satu buku yang ditulis oleh Rick Warren saudara sekalian, sebetulnya buku ini sudah cukup lama dan ini buku bestseller saudara sekalian, adalah dengan judul The Purpose Driven Life. Ini adalah salah satu buku yang menggambarkan dunia. Dan dalam buku ini saudara sekalian dijelaskan tentang untuk apa kita ada di muka bumi, apa tujuan hidup kita. Ternyata saudara sekalian, Rick Warren dia mencoba menyimpulkan dalam 5 bagian penting. Yang pertama, kita dirancang untuk
kesukaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup harus menyukakan Allah. Katakan amin. Amin. Kita dirancang untuk apa? Kesukaan. Jadi manusia sudah sekalian tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Kalau manusia hidup untuk diri sendiri, maka itu sudah melenceng dari patron. Yang kedua, dia menyimpulkan, saudara sekalian, kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Maka ciri khas, karakteristik dari keluarga-keluarga Kristen, orang-orang percaya, kita keluarga Allah. Maka Allah harus hadir dalam keluarga kita. Katakan amin. Allah harus, sudah sekalian, berperkara dalam keluarga kita, atau sudah sekalian Allah harus melakukan berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, disimpulkan kita ciptakan menjadi serupa dengan Kristus. Berarti apa? Sejak semula Allah menciptakan kita, kita mau menjadi serupa dengan Dia. Makanya kalau kita tadi katakan apa? Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar. Berarti apa? Natur ilahi yang dari Allah adalah diri kita. Maka manusia sudah sebetulnya adalah makhluk ilahi, dan menurut saya ini harus dipahami oleh setiap orang, termasuk warga gereja. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang diberi, sudah sekalian, hak privilege sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi yang keempat, sudah dikatakan apa? Kita dibentuk untuk melayani Allah. Dan yang kelima dikatakan, kita diciptakan untuk semua. Bapak sudah sekalian, bahwa 5 hal ini sebetulnya menjadi rancangan yang besar dari Tuhan untuk apa kita hidup. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang memikirkan hidup hanya sekedar, sudah sekalian, melintasi lintasan hari-hari kita, lalu kemudian kalau sudah tua meninggal, sudah sekalian. Tetapi kita menemukan hal yang luar biasa. Kehidupan menjadi tidak benar, saudara sekalian, ataupun kehidupan menjadi tidak terarah bila semua orang tidak tahu arah tujuannya. Makanya setiap orang percaya, saudara sekalian, harus memahami tujuan. Dengan cara apa? Mengerti apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Maka kita harus bertanya, Tuhan, apa tujuan? Apa kita sekedar, saudara sekalian, bekerja di kantor, di perusahaan, ataupun sudah sekalian di pabrik, atau membuka usaha sendiri, bisnis, saudara? Tidak, di sana ada tujuan Allah bagi kita. Yang sekolah, sudah sekalian, maka kita sekedar hanya menuntut ilmu, kemudian memperbanyak pengertian, sampai kemudian kita mau menjadi orang lebih hebat dari orang lain. Pokoknya orang lain saya kalahkan, saya harus lebih pintar. Apa hanya sekedar itu? Tidak, di sana ada tujuan Allah. Kira-kira, sudah sekalian, orang yang kemudian membangun sebuah usaha, lalu kemudian dari kecil, hanya untuk urusan kecil, kemudian bertumbuh menjadi perusahaan multinasional, bahkan sudah sekalian internasional. Apakah sekedar hanya meraup untung, sudah sekalian? Tidak. Di sana ada tujuan Allah yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Makanya kalau ditanya apa tujuan Allah bagi kita, 3 jawaban sederhana. Yang pertama, hidup sebagai gambar dan rupa. Hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam ayat yang ke-26 dikatakan, firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kenapa dipakai kata kita? Ini adalah kaitan dengan Trinitas, Tritunggal, Bapa, Anak, Roh. Ini hari-hari ini sudah di YouTube, di mana-mana lagi pada viral. Kalau ada salah satu tokoh sudah Tuhan berkata Yesus bukan juru selamat, sudah sekalian. Lagi viral. Sampai kemudian di mana-mana hari ini mulai kemudian ada seminar-seminar tentang kristologi, seminar tentang apa Yesus benar Tuhan, begitu dulu. Padahal, sudah sekalian, kalau kita lihat sejak awal kitab Kejadian pasal pertama, Alkitab berkata apa? Baiklah kita. Kita itu tidak tunggal, Bapak Ibu, jamak. Itu menjelaskan siapa? 3 pribadi dalam satu, Bapa, Anak, dan Roh. Lalu dikatakan apa? Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, makanya, saudara sekalian, tujuan Allah bagi kita, apa tujuan kita, saudara sekalian? Hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa asli, saudara sekalian, kata gambar dan rupa Allah itu disebut dengan terjemahan seledemut. Atau kalau dalam bahasa Latin disebut dengan imago Dei.
atau yang sering disebut dengan image of God, imago Dei, citra Allah. Apa sebetulnya sebagai citra Allah? Nah, gambar Allah yang sebetulnya lihat itu mau menjelaskan kepada kita bahwa semua kita orang-orang percaya, semua manusia yang diciptakan Allah itu memiliki kemuliaan, memiliki kebenaran, memiliki kesucian, dan memiliki karakter Allah. Jadi kalau sudah sekalian dalam diri kita ini ada yang namanya sifat mengasihi, sifat berbelas kasihan, lalu sifat memiliki kemurahan hati, Bapak Ibu harus tahu, itu bukan muncul dari diri kita, tapi itu karakter Allah yang diberikan kepada kita. Makanya gambar dan rupa Allah selain demut, saudara sekalian, itu menjelaskan apa? Ini perbedaan yang membuat manusia dengan ciptaan lain, saudara sekalian, berbeda. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kemauan. Apa saudara sekalian, binatang ciptakan Tuhan punya pikiran, perasaan, kemauan? Tidak. Saudara karena punya kemauan, lalu kita pikir begini, gimana ya caranya supaya saya lebih maju ya, supaya saya bisa berhasil ya, supaya saya bisa sukses. Itu akhirnya apapun, saudara. Karena memang Allah memberikan kepada kita sekalian gambar dan rupanya. Makanya saudara sekalian, ketika bicara seperti ini perbedaan yang sangat kontras antara manusia dengan ciptaan lain. Coba lihat hewan. Pernah dia berpikir, saya mau sekolah biar lebih tinggi ilmunya? Ada nggak? Tidak ada. Hewan itu tahunya sudah sekalian makan tidur. Kalau ada musuh dia lari, atau kalau dia lebih kuat sudah sekalian dia serang. Begitu. Hewan hanya punya naluri, Bapak Ibu. Makanya kalau misalkan hewan sudah kena hujan begitu, dia cari tempat berteduh. Itu cuma naluri. Tapi manusia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dan setiap kita sudah sekalian, apalagi yang sudah dibaharui dalam Tuhan, semua kita memiliki keistimewaan tersebut. Dan saya pikir sudah sekalian, ketika Allah memberikan kepada kita gambar dan rupanya, ini adalah keistimewaan bagi kita. Katakan amin. Amin. Jadi saudara sekalian, istimewa di hadapan Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang kamu istimewa. Haleluya. Jangan ada orang rendah diri, saudara sekalian. Saya kadang-kadang melihat banyak orang, saudara sekalian, minder ya. Mindernya itu, iya Pak Pendeta, tapi kan saya kan tidak berpendidikan, saya kan cuma orang kecil, saya kan cuma orang. Saudara, kita ini istimewa. Amin, saudara. Tidak ada yang diciptakan seperti kita. Saudara tahu? Di antara miliaran manusia yang ada di dunia ini, tidak ada yang persis sementara. Tidak ada seperti saya. Maka coba lihat saudara sekalian, garis-garis tangan kita, saudara. Ada yang sama? Nggak ada. Itu sebabnya dengan sidik jari yang dipakai oleh saudara sekalian kepolisian ataupun yang lain-lain, saudara. Termasuk juga sebetulnya kalau kita misalkan bikin paspor, sidik jari, tak satu pun saudara sekalian yang sama. Kenapa? Anda dan saya diciptakan Tuhan. Keunikan itu saudara sekalian, itu karena apa? Gambar dan rupa Allah. Makanya secara prinsip saudara sekalian, kalau kita belajar tentang gambar dan rupa Allah, itu mau menjelaskan apa? Allah sebagai sumber hidup manusia. Saudara tidak akan bisa hidup tanpa Allah. Anda boleh bekerja, Anda boleh segala macam, ya, tapi Anda tidak bisa hidup tanpa Allah. Kenapa? Sederhana logikanya. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh sudah diambil Allah, maka tubuh akan mati. Jadi kalau sudah lihat, saudara sekalian, di tempat yang namanya orang meninggal, itu mayat, saudara. Cuma satu berbeda jadi dengan kita. Roh sudah tidak ada lagi. Allah kita masih ada. Makanya roh yang menghidupkan kita, saudara sekalian. Dan menurut saya ini kelebihan yang sangat luar biasa. Allah sumber hidup. Yang kedua, Allah model dan teladan hidup manusia. Tidak ada patron yang lain, saudara. Dan saya pikir kalau ibu dan bapak memahami bagian ini, maka menurut saya Anda gak usah sibuk, saudara sekalian, mencari model-model lain. Dan saya berdoa
biar kita memiliki sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya, kenapa saudara sekalian? Ini adalah hal yang sangat penting, dan menurut saya ini adalah keterkaitan kita dengan Tuhan. Yang ketiga dikatakan bahwa Allah sebagai tujuan hidup, berarti tidak ada yang lain. Saya pikir saudara sekalian, kalau kita bicara tentang Allah sebagai tujuan hidup, maka dalam diri kita semua orang-orang percaya hanya Dia satu-satunya. Maka jadikanlah Tuhan tujuan hidup. Apalagi yang keempat, Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan. Unik, saudara. Coba, kita nggak ada di sini, saudara sekalian, mungkin 30-an atau kurang lebih 40-an orang begitu. Kita unik, saudara. Tak satu pun yang sama. Ya. Bahkan meskipun barangkali saudara sekalian ada yang ketemu dengan kembar, ya, kembar siam begitu kira-kira, sama, tetap nggak ada yang sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak mungkin 2, 3, 4, saya pikir bapak dan ibu pasti akan melihat kira-kira model anak yang pertama bagaimana, anak yang kedua bagaimana, ketiga beda-beda, saudara. Sebegitu hebatnya saudara sekalian. Makanya gambar dan rupa Allah menjelaskan kepada kita, Allah menciptakan manusia itu sebagai ciptaan yang unik. Jadi kalau ada perbedaan bapak dan ibu, nggak apa-apa, itu kekayaan. Ya, pertanyaannya, apakah kita sebenarnya harus semua menyukai makanan yang sama? Enggak. Masa gara-gara saya sudah senang dengan kuitiau, lalu kemudian bapak ibu harus senang dengan kuitiau? Enggak harus, saudara. Iya kan? Sampai misalkan orang kata, kamu gak cocok dengan kita, kamu beda, kamu sukanya begini, kami begini. Enggak, saudara, itu kekayaan. Sayangnya saudara sekalian, pikiran sempit dan pendek dari manusia itu adalah cenderung berpikir kalau ada orang berbeda dengan dia, maka betul-betul adalah berbeda. Harusnya kalau kita tahu bagaimana Allah menciptakan manusia unik, saudara sekalian, saudara akan mulai berpikir, wah, saya tahu bahwa kita hidup di dunia ini dibuat Tuhan itu kaya dan luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu Tuhan, inilah yang pertama bagi kita bersama-sama. Apa tujuan kita hidup? Hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Berarti saudara sekalian, kita harus menunjukkan apa yang menjadi bagian penting dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Saya berdoa Bapak dan Ibu, semakin lama kita menikmati persekutuan dengan Kristus, menyelami kehidupan kita, relasi kita dengan Kristus dalam persekutuan dan lain, saudara akan semakin hari semakin diciptakan, bahkan diproses serupa dan segambar dengan Dia. Maka hidup kita akan menunjukkan karakter Kristus. Di mana engkau ada, maka di situ akan ada karakter Kristus. Yang kedua saudara sekalian, apa tujuan kita hidup saudara sekalian? Mengelola ciptaan Allah ataupun mengelola ciptaan. Dalam Kejadian pasalnya yang pertama 26 bagian B saudara sekalian dikatakan apa? Kita dikatakan seperti ini saudara sekalian, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala ternak di bumi dan segala binatang merayap di bumi, supaya mereka berkuasa. Bapak Ibu, kata berkuasa ini kadang-kadang memang dimaknai menjadi negatif. Padahal sebetulnya kata berkuasa itu mau menunjukkan kepada kita bahwa ada tugas tanggung jawab yang diberi Tuhan. Makanya untuk apa kita hidup? Mengelola ciptaan. Saya sangat percaya saudara sekalian, Tuhan tempatkan kita di muka bumi supaya kita mengelola. Amin saudara. Saudara tahu, kita ini bukan pemilik. Tuhan berikan saudara rumah, Tuhan berikan saudara perusahaan, Tuhan berikan saudara pabrik, Tuhan berikan saudara bisnis, Tuhan berikan saudara banyak hal. Saudara semua punya tugas mengelola. Mengelola. Jadi sudah sekalian, hati-hati dengan pola pikir yang namanya, oh ini punyaku, ini kepemilikanku. Sudah tahu? Manusia di muka bumi ini sudah sekalian paling lama hidup 70-80 kata Alkitab. Selepas itu udah selesai, ya kan? Walaupun barangkali kalau saudara lihat nanti di kitab perjanjian lama ada orang yang hidup 900 tahun, 930, 960, ya kan? Ya, itu adalah manusia dalam perjanjian lama.
Tetapi sejak Kejadian pasalnya yang ke-12, bahkan pasal 5, Alkitab berkata apa? Manusia itu tidak lagi hidup lama. Roh pun tidak selamanya pada mereka, karena manusia itu apa? Daging. Makanya apa terjadi? Umur sudah sekalian manusia itu akhirnya mulai drop menjadi 120 tahun, 110. Bahkan nanti kalau kita lihat Yakobus, umur manusia itu sebentar saja kata Alkitab, seperti uap. Bahkan gambaran dari kitab Mazmur katakan apa? Seperti bunga yang mekar di pagi hari, lalu lisut di sore hari. Sebegitu singkatnya hidup. Dalam hidup yang singkat, saudara sekalian, ini yang sebetulnya diberikan Tuhan pada kita. Allah memberi mandat untuk apa? Mengelola ciptaan. Dan dalam mandat itu juga ada dua hal. Yang pertama, mandat prokreasi. Apa itu? Beranak cucu, penuhi lebu. Coba Bapak Ibu, ini nggak boleh tafsirkan saudara sekalian bahwa kita harus saudara sekalian memiliki keturunan sebanyak-banyaknya ya. Walaupun ada teman saya berkata begini, Pak, Bapak tahu nggak, kita Kristen ini masih minoritas. Terus gimana? Dia bilang begini, kita harus beranak cucu dan memenuhi bumi. Saya tanya, jadi gimana dong? Ya iya Pak, kalau anak cuma 1-2 kurang katanya. Kalau boleh 4, kalau boleh 6, 8, kalau bisa ke-11 katanya saudara. Saya bilang dalam hati, ya mungkin melahirkannya barangkali gampang, tapi memeliharanya, ditampung. Apalagi saudara sekalian, dengan dunia kita penuh dengan banyak persoalan, betul kan? Coba, biaya hidup makin tinggi. Coba kalau anak 2 beda dengan anak 12 nggak? Beda saudara. Ya kan? Akhirnya ada kawan saya berkata, ya kita kembalikan saja kepada Tuhan katanya. Dia bilang begini, gak apa-apa, anak boleh 1 dan 2, tapi mereka jadi orang katanya. Daripada anak 12 katanya semua gak terurus kata dia, mana lebih bertanggung jawab kata itu. Saya bilang begini, Alkitab bilang ada orang yang diberikan keturunan, ada orang yang tidak diberikan keturunan. Itu semua dari Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau dihubungkan dengan bagian ini, bagaimana kita hidup, apa tujuan kita? Mengelola ciptaannya, diberi mandat prokreasi. Mandat prokreasi itu juga beranak cucu dan penuhilah bumi. Iya kan? Mungkin kalau zaman modern sekarang saudara sekalian, seseorang keluarga yang punya anak 2-3 sudah mungkin agak banyak ya. Ya kan? Artinya ya 2-3 cukuplah begitu. Kalau dulu saudara sekalian, banyak-banyak. Kan? Keluarga kami sudah jalan di kampung. Kami itu ada 7 orang saudara. 9 harusnya, 2 meninggal. Jadi 7 orang, 7 bersaudara. Saya yang paling terakhir, anak ke-7. Makanya kalau orang Batak bilang begini, anak yang paling kecil. Coba ya, yang kecilnya aja besarnya seperti ini saudara. Apalagi besarnya. Saya bisa pikir sebetulnya. Jadi saudara sekalian, ini bagian yang sangat penting. Nah, mandat prokreasi. Yang kedua, mandat ilahi pembangunan. Apa itu? Mengelola dan memelihara ciptaan Tuhan. Saudara tahu, bumi di mana kita ada diberikan Tuhan, saudara sekalian. Ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Sayangnya saudara sekalian, banyak orang tidak berpikir bahwa ini adalah karya ciptaan Tuhan. Padahal kalau kita belajar tentang Alkitab, Allah menciptakan terang, menciptakan cakrawala, lalu tumbuhan, kemudian matahari, benda penerang, binatang-binatang, manusia, ciptaan Tuhan. Kita diciptakan bukan sekedar diciptakan saudara sekalian, tetapi untuk memelihara, melestarikan ciptaan Allah. Bumi dengan segala sumber dayanya yang ada harus dilestarikan, saudara. Ya kan? Saya pikir-pikir saudara sekalian, tema ini agak sedikit dekat dengan pengertian pemahaman ekologi, ya kan? Apalagi kalau ada saudara sekalian hari ini ilmu yang dikembangkan kembali dengan ekoteologi. Jadi bagaimana pengertian firman Tuhan untuk kita memaknai semua lingkungan, bahkan juga semua dunia di mana Tuhan memberi mandat memelihara. Makanya saudara sekalian, potret bumi yang rusak saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam slide berikut ini, maka saudara akan lihat ada banyak hal. Misalnya apa? Ada banjir di mana-mana saudara. Betul kan? Ada banjir. Lalu ada apa? Ada penambangan liar.
Gara-gara penambangan liar, saudara sekalian, akhirnya apa? Gunung-gunung habis, saudara sekalian, digunduli. Gunung-gunung habis apa? Habis semua. Termasuk apa? Banyak yang sama. Saudara tahu, ini potret dunia yang rusak. Potret bumi yang rusak. Dan ini perlu tangan kita untuk memelihara. Kalau bukan kita yang memelihara bumi kita, siapa lagi yang memelihara? Jadi saudara sekalian, di sini adalah letaknya tujuan kita di bumi ini apa, saudara-saudara sekalian? Mengelola ciptaan. 5 hal, saudara sekalian, yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara mengelola bumi? Yang pertama, saudara sekalian, mengusahakan bumi untuk kesejahteraan manusia. Ya, saya pikir saudara sekalian, ini adalah hal-hal yang sangat kita lihat. Contoh ya, pembalakan liar, pembukaan saudara sekalian hutan-hutan, dan kemudian dulu kalau saya tidak ingat, kalau saya tidak salah saudara sekalian, di periode pertama Jokowi saudara sekalian, itu sampai di mana-mana itu terjadi yang namanya pembakaran hutan. Apalagi daerah Sumatera, Riau, Jambi, kemudian daerah Kalimantan. Dulu kalau ingat saudara sekalian, Jokowi itu sampai ke Kalimantan Selatan. Terus, supaya apa? Supaya saudara sekalian itu hutan-hutan saudara sekalian tidak ditebangi begitu liar, saudara. Anda tahu kalau hutan-hutan ditebangi begitu liar, saudara sekalian, sebentar akan terjadi yang namanya gelombang, erosi, banjir, segala macam. Sama dengan kota kita, kota Jakarta. Menurut informasi saudara sekalian dari berbagai macam penelitian, kota kita, kota Jakarta ini, tiap 1 tahun ini turun saudara sekalian 1 cm. Jadi dataran kita sudah turun 1 cm. Apalagi saudara sekalian Jakarta itu adalah dataran rendah. Permukaan air laut lebih tinggi daripada tanah. Maka jangan heran saudara sekalian kalau kemudian sedikit saja hujan di Jakarta, banjir di mana-mana. Ya kan? Ya tentu, walaupun saudara sekalian itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tetapi tanggung jawab kita. Makanya bumi harus diusahakan kesejahteraan. Apalagi yang kita berbuat saudara sekalian, menjaga dan melestarikan secara kontinu. Saya pikir saudara sekalian, bagian ini harus mulai menyatu dalam diri kita. Kita punya bagian dalam menjaga bumi kita. Makanya salah satu perkara kecil yang bisa kita buat saudara sekalian, saudara, buanglah sampah pada tempat. Saya sering kali melihat saudara sekalian, dulu ya, dulu, kalau sekarang kan mungkin karena sudah elektronik semua ya. Dulu ya, zaman yang namanya tol itu masih dijaga oleh petugas, kan harus kasih uang itu, kemudian dikembalikan. Ya memang butuh waktu sekian menit barangkali. Dan ada kan potongan kertas yang dikasihkan, itu gampang sekali orang buang, ya, dan orang buang begitu berterbangan. Anda kebayang nggak kira-kira kalau misalkan sudah bilang potongan-potongan itu dikumpulkan? Pertanyaannya adalah, berapa banyak mobil yang lewat pada hari itu? Berapa banyak truk? Berapa banyak bus? Kalau misalkan semua punya pola perilaku, dibuang. Dan yang sangat menjadikan saudara sekalian, ada pola pikir bukan, nggak apa-apa, kecil aja kok, cuma kecil doang, kertas nggak ada masalah gitu kan. Dia nggak berpikir saudara sekalian, pola pikir yang sama terjadi pada orang. Tumpukan itu banyak sekali. Maka nggak heran saudara sekalian, bisa terjadi banjir gara-gara sampah. Harusnya kita menjaga dan melestarikan secara kontinu, lalu mencintai alam semesta dengan tidak merusaknya. Jagalah bumi. Salah satu hal yang perlu kita ajarkan saudara, mencintai diri, mencintai orang lain, tapi juga mencintai alam semesta. Maka sebetulnya saudara sekalian, kalau kita bisa melihat ada orang membuat perusakan tertentu kepada alam semesta, kita boleh saudara sekalian menegur mereka. Cintailah alam di mana engkau ada. Makanya saudara sekalian, rawatlah. Dan saya berkata saudara sekalian, ini bagian daripada tugas kita di muka bumi. Kemudian menjaga usia bumi agar berlangsung lebih lama. Usia bumi kita ini makin lama makin saudara sekalian rentang. Maka saudara sekalian, ulah manusia yang kemudian melakukan berbagai macam hal saudara, itu membuat usia bumi menjadi pendek. Termasuk teknologi rumah kaca saudara sekalian, pembangunan di mana-mana. Kemarin saudara sekalian, kalau saudara perhatikan di Bali,
Bali itu dengan sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Ada satu nilai yang ditekankan oleh orang-orang Bali yang namanya gedung-gedung tidak boleh lebih tinggi dari hal tertentu. Kenapa, saudara? Mereka punya, saudara sekalian, semacam apa? Semacam nilai yang menyatu dengan apa? Dengan Allah. Sama dengan orang Toraja. Orang Toraja, saudara sekalian, kenapa dulu ya? Sekarang sih mungkin lebih modern. Dulu orang Toraja, saudara, kalau orang meninggal itu menyatu dengan Allah. Makanya saudara sekalian nggak perlu dipakai petipayan segala macam. Udah menyatu dengan Allah. Apa itu, saudara sekalian? Itu sebetulnya kecintaan dengan semesta alam, tidak merusaknya. Saya pikir, saudara sekalian, semua kita orang percaya, apalagi kita yang tinggal di kota besar seperti Jakarta ini, ya kadang-kadang memang kita berpikir begini, ini kan pekerjaan dari pemerintah, jadi pemerintah lah yang ngatur begitu ya. Memang kita bisa membandingkannya dulu sama Ahok, saudara sekalian, wih, luar biasa ya. Coba itu sungai-sungai itu bersih itu semua. Sampai pikir-pikir, udah kayak mirip seperti Singapura gitu kan. Belakangan memang sudah sekalian, aduh banyak persoalan. Walaupun barangkali sekarang di eranya Heru Budi sudah mulai bagus. Mudah-mudahan aja pemerintah kita bisa mengerjakan. Tetapi jangan lupa, kita juga punya tugas besar. Kita harus menjadikan bumi kita juga sebagai tempat memuliakan Tuhan. Maka 5 prinsip ini akan menolong kita untuk apa? Menjaga bumi kita, mengelola bumi kita, sehingga bumi kita dan ciptaannya, saudara sekalian, digunakan untuk hormat. Saya doa supaya kita terlibat besar. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan atau apa tugas kita? Melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Ayat 28 dikatakan apa? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, peliharalah bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, ini menjadi sangat penting. Ternyata tugas kita adalah untuk apa kita hidup, karena kita punya tugas melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Betapa kita bersama-sama, semua kita adalah keturunan ilahi. Kata-katanya, anak-anak kita adalah keturunan ilahi. Jadi yang punya anak, jangan pernah bilang sama anak, kamu bego banget sih, kamu anak siapa sih? Sudah ditanyain bego banget, kemudian kamu anak siapa? Padahal anak sendiri sebelum beritahu pada mereka adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Mereka adalah generasi ilahi. Jadi saudara sekalian, di dalam mandat prokreasi, saudara sekalian, sebenarnya kita punya tugas melahirkan keturunan ilahi. Itu sebabnya tidak hanya sekedar melahirkan anak-anak jasmani, ya kan? Beranak cuculah, gitu ya. Kalau orang Batak itu, Bapak dan Ibu, punya filosofi, banyak anak banyak rezeki. Makanya dia punya lagu, anak kokido kamoraun dia, kata begitu. Artinya apa? Anak itu kekayaan. Makanya semakin banyak sudah makin kaya sudah. Ya kan? Walaupun anak makin banyak sudah makin susah. Dan mikir bagaimana sekolahkannya, bagaimana supaya nanti bisa hidup lebih baik. Pikir saudara ya. Tetapi dalam mandat prokreasi, saudara sekalian, kita tidak hanya sekedar melahirkan keturunan jasmani, tetapi keturunan ilahi. Siapa itu? Mereka orang-orang yang takut dalam Tuhan. Makanya keturunan ilahi itu menjelaskan kepada kita bahwa orang yang hidup harus bersekutu dengan Tuhan. Apa yang menyebutkan saudara dan saya adalah keturunan ilahi? Ketika kita bersekutu. Makanya tujuan Allah bagi keluarga ada mandat misi yang dilakukan. Dan mandat misi dulu sekalian, inilah yang terus yang saya sebutkan dengan melahirkan keturunan ilahi. Itu sebabnya Bapak Ibu, keluarga menjadi sangat penting. Amin saudara. Coba lihat Alkitab. Sejak Kejadian sampai dengan Wahyu, itu tematik daripada Alkitab itu keluarga.
Di Kejadian dibuka dengan Adam Hawa, lalu kemudian seterusnya, ya kan? Nanti masuk kepada Maleaki ada relasi antara Bapa dengan anak. Masuk ke Matius, saudara sekalian, itulah keluarga yang melahirkan juru selamat, Maria dan Yusuf. Terus sampai nanti ke kitab Wahyu pasal 22, pernikahan anak domba. Itu keluarga, saudara. Jadi sebetulnya keluarga menjadi sangat penting. Dan yang paling prinsip lagi adalah di dalam keluarga Kristen itu ada yang disebut dengan keluarga ilahi. Jadi saya sangat berkata kepada kita bersama-sama, kita semua adalah keluarga ilahi. Katakan apa ya? Maka supaya kita bisa mengerjakan mandat misi ini, 4 hal yang kita lakukan adalah yang pertama, kita bertanggung jawab mewariskan nilai-nilai ilahi kepada anak-anak kita. Keluarga punya tugas tanggung jawab mewariskan nilai-nilai ilahi. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati orang lain, berbelas kasihan, punya tanggung jawab. Itu semua nilai-nilai ilahi. Dan sekali Bapak dan Ibu potret keluarga Kristen hari ini banyak yang mengalami yang namanya perang-perang. Salah satu di antaranya adalah keluarga sekarang melepaskan tanggung jawab sehingga tugas membina anak-anak kemudian diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada sekolah. Mereka berkata begini, Pak, tapi kan kami kan sudah bayar sekolah dengan mahal. Kami sudah bayar ini, bayar itu. Lalu kalau begitu kan sekolah punya tanggung jawab. Belum lagi yang kedua, lembaga yang dikasih tugas juga gereja. Padahal di gereja sudah sekalian anak-anak cuma hanya 2 jam 1 minggu. Bayangkanlah 2 jam 1 minggu saudara sekalian dibanding dengan 198 jam 1 minggu. Itu cuma berapa persen? 0,00 sekian saudara sekalian. Tetapi kemudian keluarga kemudian berpikir bahwa oh gereja sudah ada, lalu sekolah sudah ada, ya sudah, mereka tinggal tenang. Sudah tahu? Waktu daripada anak-anak kita itu lebih banyak di keluarga. Makanya keluarga harus bertanggung jawab mewariskan nilai-nilai. Tidak hanya itu saudara sekalian, mandat misi juga adalah melakukan penginjilan pemuritan dimulai dari keluarga. Makanya anak-anak kita dimuridkan, saudara. Ya, Bapak dan Ibu punya tugas tanggung jawab memuridkan anak-anak. Sehingga pemuritan pertama terjadi bukan di gereja, bukan di sekolah, tapi di keluarga. Bagaimana cara Bapak Ibu memuridkan? Gampang. Ketika Bapak Ibu punya mesbah doa ataupun tempat bersama bersekutu dengan anak-anak, disitulah nilai-nilai pemuritan terjadi. Mungkin ada banyak berkata, Pak, tapi saya nggak bisa seperti yang pendeta lakukan. Betul, tetapi Bapak dan Ibu ketika membawa anak-anak di dalam keluarga, berdoa bersama, bersekutu bersama, itu akan membawa anak-anak memiliki nilai-nilai ilahi. Saya berdoa kita hidup tadi. Amin, saudara. Yang ketiga, hidup harus berdampak bermanfaat secara luas bagi. Ini adalah mandat misi. Makanya nggak boleh saudara sekalian hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk orang lain. Kalau saudara saya hidup untuk orang lain, saya sangat percaya dunia di mana kita berada akan mengalami perubahan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menjangkau jiwa bagi Kristus. Ini sesuai dengan amanat agung di dalam Injil Matius pasal 28, 19-20. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Atau di Injil Markus pasal yang ke-16, 15-17. Pergi, beritakan Injil kepada siapa. Maka saya percaya tugas ini adalah tanggung jawab kita. Itu sebabnya ketika kita bertanya, untuk apa aku hidup? Maka salah satu jawabannya adalah untuk melanjutkan mandat misi dari Kristus. Kalau ini kita kerjakan, saya sangat percaya semua kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang akan terjadi saudara sekalian? Sebenarnya kalau kita kerjakan ini, satu kali kelak dengan cepat saudara sekalian, kedatangan Kristus kedua kali akan nyata. Kenapa? Kalau kita bilang, sebab Injil Kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh, setelah itu barulah tiba ke saudara. Artinya apa? Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab untuk apa? Menghadirkan Kristus segera. Ya kan? Jadi kita tidak sedang bernyanyi sudah sekalian, tak lama lagi Tuhanku
datanglah, bawa saya masuk sana. Pertanyaannya, tak lama lagi Tuhan datang. Siapa yang paling cepat? Kita. Matius pasal 24 dan 14 berkata apa? Dan Injil kerajaan ini harus diberitakan seluruh dunia, barulah sesudah itu tiba ke saudara. Maka untuk apa aku hidup di muka bumi ini? Yang pertama, saudara sekalian, jawabannya adalah hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Yang kedua, jawabannya mengelola ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga, jawabannya adalah melahirkan ataupun melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Kalau 3 hal ini kita lakukan, saudara sekalian, saya sangat percaya, maka Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan kehadirannya, kedatangannya sebentar lagi akan menjemput kita. Tuhan berkati kita bersama-sama, dan Tuhan tolong kita bersama-sama, dan kiranya firman ini membawa kita dekat kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dengan sikap yang rendah hati kita datang ke hadapan Tuhan, kemudian merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Tuhan ingin supaya kita mengerti tujuan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita juga memaknai untuk apa kita ada di muka bumi. Saya sangat berdoa, dalam banyak hal kita temukan jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik. Mari kita percaya kepada Tuhan, dan mari kita maknai akan firman Tuhan dengan baik, sehingga saudara saya terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi milik Tuhan, dan kami mau menjadi keluarga yang dipakai Tuhan untuk menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu misi Tuhan terlaksana melalui firman-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari berdiri bersama-sama di dalam Tuhan. Doa
Sama Tuhan pada saat pagi hari ini, Allah punya tujuan yang mulia dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya sekedar hidup di muka bumi, tetapi Tuhan punya tujuan. Untuk apakah aku ada di dunia ini? Untuk apa aku ada di muka bumi ini? Apa tujuan hidup? Yang pertama, saudara harus menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara harus mengelola ciptaan Tuhan. Itu sebabnya segala hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kelola dengan baik. Dan semua digunakan untuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah melanjutkan misi Allah dengan keturunan. Tuhan mau supaya keluarga-keluarga kita melakukan itu dengan baik. Saya berdoa, dari setiap kita menjadi ini dimampukan oleh Tuhan, bahkan ditolong oleh Tuhan untuk mengerjakan semua itu di hadapan. Hiduplah kita menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan, mengenapkan misi Allah. Saya sangat percaya ini panggilan Tuhan bagi kita. Mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan dan minta urapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan yang memampukan kita mengerjakannya. Kami angkat tangan kami dan dapat pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami rindu semua kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan misi. Karena dengan berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biar Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Apa yang telah menjadi tujuan Allah dalam hidup kami, hari ini kami Tuhan berdoa supaya digenapkan dan kami terus bisa meresponnya dengan baik. Kami mau menjadi serupa segambar dengan Allah. Kami mau mengelola ciptaan Tuhan. Kami mau terlibat dalam misi melalui keturunan-keturunan ilahi. Mulai dari keluarga kami kerjakan itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diteguhkan Tuhan, memahami, memaknai, mengerti untuk apa kami ada di muka bumi. Dalam nama Yesus Kristus ini doa kami di hadapan-Mu. Bahkan di jemaat tempat ini, berkati hamba Tuhan yang melayani, mulai Ibu Gembala, bahkan seluruh staf penata layan pastoral, semua tim pelayanan dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Gereja ini tetap di hati-Mu, dan Engkau akan terus menumbuhkan, menjangkau jiwa, membawa orang masuk di dalam hadirat Tuhan. Demi Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Puri Marbun. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Oke Bapak Ibu, kita mau berikan persembahan kita. Bapak Ibu bisa menyiapkan persembahan masing-masing, dan kepada yang bertugas saya undang untuk maju yang membawa kantong persembahan ya. Dan nanti minta tolong Desi ya, memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu pada ibadah pagi hari ini ya Bapa. Sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Pimpin hati kami Tuhan supaya dapat memberi dengan sukacita dan kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Tri dan Bapak Budiman Tuhan. Tuhan yang berkati dengan berkat yang khusus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap memberi. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita, dan sambil persembahan dijalankan saya akan membacakan warta. Bapak Ibu juga bisa simak di layar depan. Pertama-tama, apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI Alberta? Jika ada, kalau tidak ada ya, oke, terima kasih. Berikutnya, keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Puri Marbun yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Untuk sekolah minggu atau Alberta Kids nanti diadakan pada pukul 10.30. Mari kita bisa bawa anak kita atau cucu kita untuk mereka bisa mengenal Tuhan sejak dini lewat sekolah minggu. Lalu untuk jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Dan hari Selasa ini tanggal 11 Juli
firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Karmelita Suryanto. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Benteng doa ini bukan hanya bagi jemaat Alberta saja, tapi juga terbuka untuk umum. Jadi kita bisa mengajak keluarga, tetangga, dan teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Untuk kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam kebaktian EYT. Dan untuk Sabtu ini tanggal 15 Juli diadakan kebaktian ulang tahun EYT. Jadi ada kebaktian perayaan ulang tahun. Firman Tuhannya disampaikan oleh PDP Angga Sunjaya. Mari untuk jemaat EYT bisa datang ya, kita merayakan ulang tahun EYT. Lalu untuk jemaat umum diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 16 Juli pukul 8 pagi. Firman Tuhan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Dan sekolah minggu seperti biasa diadakan pukul 10.30. Oke, berikutnya seluruh jemaat diundang untuk kita mengadakan kebaktian ucapan syukur ulang tahun gereja kita yang ke-23. Diadakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli pukul 16, pukul 4 sore. Oke, jadi bisa dicatat ya. Kita merayakan ulang tahun gereja tanggal 30 Juli hari Minggu dan bukan pagi, tapi pukul 4 sore. Nanti firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta Andre Imam. Berikutnya keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Abigail Darlin yang merayakan ulang tahun tanggal 9 Juli, PDM Wiwikarta tanggal 10 Juli, Ibu Hanalim tanggal 13 Juli, dan saudari Stefani Janto tanggal 14 Juli. Ada Om Wiwi di antara kita. Boleh berdiri Om, boleh berdiri. Semua udah pasti kenal ya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati Om. Untuk berikut ini ada foto-foto pelayanan tim besuk yang membesuk Ibu Wirimio dan suami dan juga Ibu Melinda, dan keduanya juga sambil disertai perjamuan kudus. Mari kita tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa Bapak Ibu berikan di kantong kolekte atau kotak perpuluhan, atau juga bisa lewat transfer. Lalu untuk semua tadi yang saya sudah bacakan, Bapak Ibu juga bisa lihat kembali di warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta, terutama untuk para pelayan supaya bisa memperhatikan jadwal pelayanan masing-masing. Bisa follow juga untuk Instagram GBI Alberta dan juga Facebooknya. Berikutnya jangan lupa untuk kita sama-sama berdoa buat gereja dan bangsa kita setiap malam pukul 21 ke 9 malam. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu bisa berdoa sejenak bagi bangsa kita ini. Oke, itu saja pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan? Tidak ada ya? Ya, saya dan jemaat kembali berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan doa tutup dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Sebelumnya kembali kita menyatakan Kau Allah yang besar, Kau ajaib, Kau mulia. Hanya Kau
akhir ibadah ini kami kembali menyatakan Engkau satu-satunya Tuhan kami yang besar. Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau pencipta alam semesta ini. Engkau juga pencipta setiap kami satu persatu, mencipta kami secara unik. Dan kami juga punya tujuan hidup kami masing-masing. Biar Tuhan kami mau memenuhi tujuan hidup kami. Kami tidak mau hidup hanya sekedar hidup, tapi kami mau hidup sesuai dengan tujuan kami, sesuai dengan rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus hidup untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar juga nanti kami keluar dari tempat ini, hidup kami boleh membawa kemuliaan nama-Mu, dan orang lain boleh mengenal Engkau Tuhan satu-satunya lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Puri Marbun, yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau terus yang menyertai, Engkau yang terus memberkati. Dimanapun Bapak Puri Marbun melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat jemaat di sini yang berulang tahun, untuk saudara-saudari kami, untuk Om Wiwi, untuk Darlin, untuk Ibu Hana, dan juga Stefani yang mereka ulang tahun dalam minggu ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkatinya. Tuhan sendiri juga yang memberikan sukacita secara khusus di hari ulang tahunnya. Dan juga mereka berempat juga bisa kembali mengingat, kembali melihat ke belakang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, sehingga mereka dapat terus yakin hidup sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terakhir mau berdoa buat semua anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah pada hari ini, pada hari Minggu ini, di jam berapapun, dalam kondisi apapun. Kami percaya Tuhan hadir. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi penghiburan, Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datangnya kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita semua.